Baik, hari ini judulnya adalah floor planning, yaitu bagaimana kita membuat floor planning yang baik supaya kita mudah untuk melakukan routing, ya, dan penempatan sel di dalam desain. Floor planning ini merupakan suatu hal yang kunci dan juga kritikal sebelum kita melakukan proses routing, ya. Jadi dalam IC design ini merupakan suatu tahapan yang penting, ya, karena floor planning yang baik, ya, akan mengakibatkan chip itu akan mudah sekali, ya, untuk dilakukan layout dan juga akan cepat kita dalam melakukan layout. Kalau floor planning tidak baik, selain menyulitkan dalam proses layout, kita juga akan iterasinya antara floor planning dengan routing juga akan makin banyak. Jadi kita sudah coba dengan suatu floor planning, ternyata tidak memenuhi, kita ulang lagi, ya, proses bolak-balik ini akan memerlukan waktu yang lama dan menghabiskan waktu, sehingga desain untuk selesai menjadi sebuah chip itu makan waktu yang lama sekali. Ya, floor planning ini sebenarnya adalah suatu rancangan, jadi kita menentukan blok-bloknya, sehingga bagaimana blok itu akan tersusun, ya, dan bagaimana antar blok itu akan dihubungkan, ya, dan bagaimana sinyal tersebut dikomunikasikan antar blok, ya, itu didefinisikan di floor planning ini. Sehingga selain memudahkan kita untuk melakukan routing, ya, floor planning juga mengakibatkan sinyal akan ditransmisikan di dalam sebuah desain chip kita itu lebih efisien, ya. Misalnya dengan parasitiknya lebih sedikit, gitu ya, sehingga kinerja daripada chip juga akan meningkat sebagai dampak daripada floor planning yang baik tersebut, ya. Nah, untuk melakukan floor planning sendiri, ya, kita bisa melakukan dengan 3 metode dasar, ya. Pertama adalah pin driven floor planning, ya. Nah, dalam pin driven ini artinya kita melakukan penempatan blok-blok itu berbasis kepada desain daripada pin out-nya, ya, bagaimana kita mendesain pinnya. Nanti akan diberikan penjelasan yang lebih detail. Yang kedua adalah block driven planning. Jadi di sini kita menentukan bagaimana kita menempatkan blok-blok tersebut, bagaimana kita mengarrange-nya, bagaimana kita mereduce wiring antar bloknya, ya, bagaimana kita menghindari, ya, bahwa wiring itu dilakukan di atas blok, ya. Nah, ini adalah floor planning yang memperhatikan poin-poin ini. Yang ketiga adalah signal driven planning. Ya, jadi di sini adalah floor planning-nya berbasis kepada bagaimana kita menginginkan sinyal tersebut dikomunikasikan antar blok, ya. Nah, ini mungkin lebih utama kepada desain-desain yang high speed, seperti desain pada blok RF, pada blok analog, yang blok-blok tersebut sudah tertentu. Tetapi dalam desain digital, mungkin ini sudah dilakukan secara otomatis sehingga tidak sejauh ini kita perlu mempertimbangkannya. Pertama kita bahas tentang pin driven planning. Jadi pada pin driven ini kita melakukan planning dengan menentukan mana bagian input, mana bagian output, di mana kita taruh, ya, kita taruhnya di mana di keliling dari chip tersebut, ya. Nah, proses peletakan ini atau perencanaan ini kita sebut dengan pin out dari chip atau pad out daripada chip istilahnya. Ya, jadi penempatan pin-pin ini akan berdampak kepada bagaimana kinerja daripada chip kita, ya, dan bagaimana chip itu mudah untuk dilakukan layout, ya.
Jadi ada 2 poin di sini, mudah dilakukan layout kah, dan kinerjanya juga baik. Kinerja yang baik dicapai dengan interkoneksi yang simple, pendek, dan parasitiknya sedikit. Ya. Nah, ini dalam proses merancang chip, kalau kita lihat di poin yang ketiga ini, must designers to attend the pin-out meetings. Ini maksudnya adalah biasanya orang yang melakukan layout ini berbeda dengan orang yang melakukan circuit design-nya. Ya. Nah, ini sangat terkait dengan circuitnya sendiri, maka semua tim itu harus duduk bersama-sama untuk merancang pin-out ini. Nah, ini di poin keempat, kalau kita di dalam digital floor planning, ya, itu tidak terlalu krusial masalah pin-out ini. Kenapa? Karena si tools-nya sudah menghitung, ya, sudah menghitung di mana posisi yang paling ideal pin itu ditempatkan. Jadi si algoritma daripada software itu dia menghitung di mana posisinya, maka yang terdekat di mana pin on-nya misalnya. Ya. Cuma kalau kita menyerahkan kepada software 100%, biasanya pin out-nya itu akan acak gitu ya. Bisa jadi misalnya saudara punya pin data yang 8 bit, misalnya D0 sampai D7. Kalau kita serahkan kepada software menentukan posisinya, sering sekali itu jadi acak gitu loh. D0 terus D7 terus diselang dengan pin lain lagi, sehingga ini menyulitkan untuk si desainer PCB-nya nanti, ya, ketika data pin-pin ini tidak berurutan. Tapi anyway, ada fungsi di software CAD tools-nya agar si proses placement daripada pin ini dilakukan secara otomatis. Ini berbeda dengan full custom design. Full custom ini kita mendesain manual, sama seperti yang sudah lakukan di tugas yang saya berikan. Ya. Ini kita perlu merencanakan lebih baik posisi-posisi tersebut. Nah, ini adalah contoh simpelnya. Misalnya saudara melakukan floor planning daripada pin. Saudara lihat di gambar 71 ini, kita bisa melakukan berdasarkan asumsi kita, ya udah, input sebelah kiri, output sebelah kanan. VDD atau VCC di atas, ground di bawah. Ya. Tentu ini juga bergantung pada package-nya yang digunakan, karena packaging dari chip itu kan macam-macam juga. Ada yang dual inline, ada yang BGA seperti ini. Ya. Nah, bisa juga saudara melakukan asumsi kayak sebelah kanan. Kita gabung semua, kita campur. Di atasnya ada VCC, ada ground juga. Di bawahnya ada VCC, ada ground juga. Sebelah kiri ada input, ada output. Sebelah kanan ada input, ada output. Nah, ini teknik juga gitu ya. Salah satu teknik. Kemudian pin out drive the complexity of the cross wiring of the block placed inside. Ya, jadi maksudnya pin ini sangat berpengaruh penaruh ini. Kalau saudara menaruhnya salah, bisa jadi nanti akan banyak cross, ya. Artinya di atas sel itu akan banyak berseliweran wiring-wiring yang tidak kita inginkan. Ya. Seperti yang saya sebutkan di kuliah sebelumnya, bahwa wiring di atas sel itu tidak dianjurkan karena bisa mengakibatkan interference. Ya. Dan juga floor planning yang tidak baik dapat mengakibatkan parasitik. Ya. Sehingga kalau baik ya parasitik bisa hilang. Kemudian PIN juga terkait dengan masalah ESD. Waktu itu saya pernah mengajarkan pada saudara tentang bagaimana desain daripada pad. Ya. Di setiap pad, ya waktu itu saya sudah jelaskan kita harus membuat proteksi ini kan. Proteksi seperti ini, ada 2 dioda seperti ini. Ya. Ini untuk menghindari bahwa inputnya itu tidak melebihi daripada VDD. Kemudian ground-nya juga tidak negatif melebihi daripada ground. Jadi kita harus membuat kayak dioda ini. Ini protection, dioda protection untuk setiap pin. Di sini kita contohkan untuk pin 2, 3, 4, 11, 12, 13 gini ya. Ini kita satukan bagian VDD-nya ke VCC 3 dan bagian ground-nya ke ground 3.
Kemudian yang pin lainnya 6, 8, 10, 14 kita satukan VDD-nya ke VCC 2 dan ground-nya ke ground 2. Biasanya dalam satu chip kita tidak menggunakan satu VCC. Biasanya VCC-nya agak banyak supaya arusnya itu nggak terkumpul di satu tempat. Jadi kita bisa mensuplai arus yang jauh lebih besar. Karena masing-masing pad juga ada limit daripada arusnya. Sehingga kita menggunakan VDD ground-nya itu lebih daripada satu. Nah, di sini menggambarkan bagaimana kita mendistribusikan ya VCC dan ground menjadi 3 region ya untuk pin yang 2, 3, 4, 11, 12, 13 kita hubungkan ke VCC 3 dan ground 3. Yang 6, 8, 10, 14 kita hubungkan dengan VCC 2, ground 2. Dan 1, 5, 7, 9 kita hubungkan dengan VCC 1 dan ground 1. Jadi kita ada 3 region. Nah ini bagaimana kita melayoutnya? Kalau kita melakukan layout yang sembarang, ya kita sudah lihat di sini, kita ngurut nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kita urut begini saja. Kemudian saudara petakan mereka ke VCC mana, ini akan terlihat bahwa akan ada acak-acakan. Jadi yang hijau ini, yang biru ini satu posisinya di sini, satu posisinya di 5, satu posisinya 7, kemudian diseling oleh yang VCC 3, diseling lagi oleh VCC 2. Nah, ini akan berakibatkan banyak akan terjadi crossover. Ya. Crossover layoutnya akan nanti akan saling bersilangan. Ya. Dan ini tidak baik, akan menyulitkan di proses routing, ya, akan banyak ada interference, akan banyak crosstalk yang terjadi dengan kita membuat posisi seperti ini. Ya. Scatter. Ya. Meskipun urutan dari pinnya mungkin berurut, tetapi dari segi wiringnya ini akan terjadi banyak cross. Nah, idealnya kita membuat seperti ini, kita buat regionnya, ya. Jadi misalnya di region VCC ground 1 kita taruh di sudut kanan atas. VCC 2 ground 2 kita taruh di sudut kanan bawah. Kemudian VCC 3 kita taruh di sebelah kiri karena dia punya banyak pin, ya. Dia akan menempati region yang jauh lebih besar. Ya. Nah dengan begini dia akan berkelompok sehingga wiringnya akan jauh lebih mudah, ya karena dia sudah dikelompokkan. Tidak akan aja terjadi crossover lagi. Ya. Nah ini akan memudahkan routing dan kelihatan juga lebih bagus, lebih rapih, ya. Parasitiknya juga lebih kecil. Nah itu tadi adalah pembahasan kita tentang pin driven. Jadi beberapa slide tadi yang mulai dari sini, itu kita mulai di dalamnya berdasarkan penempatan kita pin, susunan kita pin, sehingga diharapkan nanti waktu kita melewat di bagian dalam itu sudah akan teratur. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu kita melakukan floor planning berbasis block-driven planning. Ya, kita tahu bahwa modul-modul kita akan kita gabungkan menjadi satu blok-blok, ya. Dan kita di sini ditujukan dalam waktu membuat floor planning daripada blok ini, ya, supaya interblock wires-nya itu sependek mungkin. Jadi hubungan antar bloknya diharapkan menjadi sangat pendek, ya. Kemudian juga tujuan keduanya adalah supaya wire-nya tidak terjadi di atas sel-sel yang ada. Ya. Kita lihat di sini, ya, ini antar blok akan terhubung dengan yang pendek, ini cukup bagus. Namun antara M1 ke M2, ketika dia berhubungan, dia akan melibatkan block bias. Ya. Begitu juga antara kontrol dan digits, kita lihat di sini, dia harus melewati di atas daripada bias. Nah ini tidak baik karena dia akan ada cross dan juga jaraknya cukup jauh di sini, ya. Nah ini contoh adalah blok penempatan blok yang tidak begitu bagus ketika kita melakukan floor planning. Nah ini contoh yang bagus, ya. Kita lihat di sini bahwa komunikasi antar blok ya bisa dilakukan langsung, ya, dengan wire yang pendek, ya.
Kemudian hubungan antara M1 dan M2 juga tidak melintasi blok lain, sehingga dia cukup rapi di sini. Kemudian hubungan M2 dan digit juga dia merupakan tetangganya, sehingga interkoneksi juga bisa dilakukan dekat. Ya. Sebenarnya ada pertanyaan, ya, ketika kita melakukan blok ini. Apakah kita mengutamakan tadi pin atau kita berdasarkan bloknya, ya, karena blok kan terjadi di dalam kan, kita mengoptimasi komunikasi di dalam, pin terjadi di luar, mana yang kita lebih utamakan, ya. Nah ini jawabannya ada mana yang kita utamakan, yaitu tergantung daripada mana yang lebih penting. Kalau kita lebih khawatir tentang interference antar blok yang diakibatkan wire ada di atasnya, maka blok yang lebih kita pentingkan, kita susun bloknya, kemudian nanti pin akan mengikuti. Tetapi kalau kita khawatir tentang interaksi antar pin, ya, maka blok yang akan mengikuti. Sebagai contoh begini, kita tadi sudah rapi nih, kita sudah rapi membuat bloknya, kemudian ternyata VCC 1 ini sebelah kiri atas, padahal kita tadi mendesain VCC 1 di sebelah kanan atas. Dan ini juga, jadi nanti kalau VCC 1 ini mau dihubungkan, mau nggak mau dia akan melintas di bagian VCC 3, dan ini menimbulkan cross. Ya. Demikian juga VCC 1 sebelah kiri atas, sementara ini adalah region VCC 3 pin yang tadi kita taruh. Akibatnya nanti VCC 3 menghubung akan melintas di VCC 1 dan VCC 2. Ini juga tidak baik. Dan VCC 2 di sini ada di sudut kanan bawah. Tetapi ternyata blok yang kita tempatkan adalah VCC 3. Ya, akibatnya VCC 3 harus ke kiri. Ya, crossover dengan ini. Nah, ini kita lihat ini tidak optimum. Ya. Salah satu solusinya adalah kita buat seperti sebelah kanan. Kita tempatkan mana yang terdekat. Sini kalau ini sudah bagus, VCC 3 dekat dengan VCC 3. Ya. VCC 1 dekat dengan VCC 1, VCC 2 dekat dengan VCC 2. Nah, ini yang ideal. Ya. Dengan kita memflip bloknya, posisi-posisinya, ternyata kita bisa mengoptimize desain kita, sehingga antara pin dan blok itu menjadi optimum. Ya. Pin dan blok menjadi dekat, ya. Interkoneksi bisa menjadi dekat, ya. Dan kita harapkan juga parasitik tentunya semakin kecil, ya, dengan cara begini. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah signal driven planning. Ya. Pada signal driven planning ini, ya, ini biasanya terjadi di analog sih. Kalau kita melayout analog itu agak sedikit krusial ya. Sebagai contoh misalnya ada power amplifier, connect dengan misalnya input mixer seperti itu, ya. Itu biasanya datanya itu harus kita jaga sependek mungkin dan panjangnya itu sama. Misalnya dia ada dua ya, I dan Q, dan itu sinyalnya itu harus sama betul. Sebab kalau nggak sama, nanti sinyal yang satu terlambat dibanding sinyal yang kedua, itu mengakibatkan imbalance, ya, mengakibatkan sinyalnya akan hancur. Jadi biasanya jalur datanya kita jaga supaya dia seimbang, panjangnya sama gitu ya, impedansinya sama, dan dia diyakinkan dia tidak menemukan rintangan dari satu blok ke blok lainnya. Ya. Nah ini proses blok ini mirip kayak kita membuat blok diagram dari sebuah sistem. Kemudian blok yang memang dekat, processingnya kita dekatkan, kita berdasar kepada data flow-nya dari sebuah input, terus berlanjut proses apa, jangan dibalik-balik ya. Sehingga dia sangat efisien, ya, impedansinya kecil, ya, sinyal parasitiknya juga kecil. Nah ini biasa dipakai di desain-desain analog, begitu juga dengan desain yang high speed. Ya. Nah dalam hal ini, simetris itu menjadi suatu hal yang penting. Apa yang dimaksud dengan simetris? Saudara bisa pernah lihat juga differential amplifier. Kita ada transistor sebelah kiri, ada transistor sebelah kanan. Nah itu diusahakan desainnya benar-benar sama.
panjang wire-nya sama, besar transistornya sama. Nah, itu kita sebut simetris. Begitu juga dalam interkoneksi, ya, kita usahakan panjang daripada wire-nya sama, lebarnya sama, ya. Nah, ini kita sebut desain yang simetris. Ini biasa dipakai di desain-desain yang analog, ya. Tetapi untuk sinyal desain digital ini biasanya nggak krusial. Meskipun di digital itu speed-nya tinggi, tapi ini tidak kritikal. Dalam hari ini datanya biasanya cuma satu. Kecuali saudara mendesain bus, ya, bus misalnya 32 bit atau 16 bit, itu usahakan panjang wire-nya untuk masing-masing bit itu tetap sama, ya, supaya sinyal datanya kecepatannya sama, ya, ketika kita transfer dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya, jadi ini adalah signal driven floor planning ini lebih dibutuhkan daripada desain-desain yang analog, ya. Sehingga di sini biasanya bloknya kita nggak bisa move lagi, ya. Akibatnya saudara udah mentok seperti itu, sudah harus wire seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya bisa jadi efisiensi kita menggunakan space itu makin rendah. Akan kita lihat akan banyak bagian-bagian yang masih kosong, sehingga tidak semua daerah bisa kita manfaatkan. Ya. Jadi dia mungkin bukan yang terbaik untuk kalau kita berpikir untuk efisiensi. Namun dalam desain chip biasanya daerah-daerah kosong ini kita tetap isi, ya, isi dengan metal atau lain sebagainya. Karena dalam desain chip biasanya kita ada rasio metalnya itu harus cukup tinggi, ya. Ini berpengaruh pada performance juga. Dan ada biasanya sel-sel khusus yang kita gunakan sebagai filler. Ya. Oke, jadi itu sebenarnya inti utama kuliah hari ini. Jadi ada 3 driven ketika kita melakukan floor planning. Ya, yaitu pertama adalah pin driven planning. Ya, jadi kita kembali lagi saya tekankan di sini. Jadi desain chip kita di drive dari bagaimana kita menempatkan pin-pin di dalam desain kita. Ya. Yang kedua adalah block driven planning, yaitu bagaimana kita mengelompokkan blok-blok dan menempatkan posisi-posisinya sehingga kita mendapatkan interkoneksi yang pendek antar blok tersebut, tidak ada crossover dan parasitik juga sekecil mungkin. Yang ketiga adalah signal driven floor planning, yaitu kita membuat penempatan blok-blok berbasis pemikiran bahwa memang berdasarkan data flow-nya. Jadi dari blok ini, proses blok berikutnya, proses blok berikutnya. Dan di sini kita tidak terlalu mempertimbangkan masalah efisiensi daripada size. Ya. Baik, itu dia ketika kita mendesain floor planning. Kemudian yang ada sedikit tambahan dalam bahan ini adalah kita bisa melakukan reshaping daripada blok. Ya, sebagai contoh di sini, ketika ini adalah pad, kemudian ada sebuah blok, kemudian sel yang dihubungkan tuh tempatnya di atas, ya, sehingga dia harus melintasi ada interconnection yang dua di sini. Nah, supaya bloknya, jadi ini tidak efisien karena kita harus melintas gitu ya. Salah satu solusinya adalah kita memindahkan posisi sel yang ada di atas ini ke bawah lebih dekat ke pad. Sehingga bloknya tadi yang kotak ya menjadi kita reshape bloknya, tidak harus kotak. Sehingga interkoneksi menjadi efisien. Kita lihat di sini tidak ada perlintasan antara sinyal yang dari pad ke sel tersebut. Ya. Jadi maksudnya shape-nya bisa kita ubah-ubah juga yang di dalam blok itu. Ya. Sebenarnya di blok sendiri itu nanti akan ada juga posisi pinnya yang kita bisa ubah-ubah. Ya. Saudara tahu ketika saudara mendesain sel, terkadang saudara lebih baik selnya inputnya sebelah kiri kah, di atas kah, di bawah kah, di kanan kah. Ya, ini bisa kita optimize. Nah, kemudian lagi hal yang penting dalam melakukan floor planning ini, selain kita menentukan posisi, yaitu kita memberi space antar blok tersebut. Ya. Jadi antar blok itu akan kita beri space untuk interkoneksi antar blok. Ya.
Dan interkoneksi ini dapat berupa, di sini sebutkan, berupa power rails, ya artinya untuk sinyal VDD dan ground yang akan melewati di antara space tersebut. Atau juga sebenarnya space ini kita sediakan yang lebih besar kalau kita mendesain analog seperti tadi. Karena analog itu untuk masalah matching ya dan simetris itu akan memerlukan space yang lebih besar tentunya. Ya. Nah inilah kita perlukan. Dan yang terakhir adalah tentu untuk routing antar blok. Jadi space ini kita perlu buat. Nah tentu space ini ukurannya berapa, yaitu harus dalam bentuk pertimbangan kita juga, ya kira-kira ada berapa kompleks desain tersebut, ya. Dan ini juga menentukan berapa size daripada chip kita. Kalau kita memberi space yang terlalu besar, tentu akan memudahkan kita routing, namun dari segi efisiensi jadi rendah, chipnya jadi besar, gitu ya. Dan juga jarak interkoneksi juga lebih panjang, parasitik lebih besar. Jadi yang paling optimum tentu yang paling bisa mengadopsi wire yang minimum. Nah, untuk itu kita perlu informasi dalam wiring, seperti contoh di sini, where are your signal going to go? Jadi kita harus tahu, ini sebenarnya blok ini koneksinya kemana aja sih, gitu ya. Sehingga blok mana yang kita hubungkan, berapa space ini yang kita berikan, ya. Dan kemana juga power kita akan bergerak, ya. Bagaimana kita mendesain powernya. Dan yang ketiga adalah clock, karena clock itu kan berhubungan dengan banyak flip-flop ya yang tersebar di semua chip. Nah, kita perlu tahu itu flip-flop ada di mana saja sehingga kita bisa melakukan planning terhadap sinyal clock. Kemudian kita harus tahu juga informasi kira-kira berapa big sih wire-nya ya. Jadi dengan berapa besar wire-nya, karena wire itu besarnya itu ditentukan oleh berapa arus sebenarnya ya. Ya, jadi ini adalah merupakan suatu informasi yang perlu kita gali di awal. Dan ini kita, kalau kita menjadi layout designer, kita harus bicara dengan orang circuitnya, ya, terkait tentang informasi-informasi ini. Jadi di sini disarankan untuk sebelum kita melakukan layout, kita harus banyak komunikasi, ya, mencari informasi sehingga kalau kita sudah membuat suatu desain itu tidak diulang, ya. Yang kegagalan dalam membuat floor planning itu terjadi kalau kita sudah sampai terakhir terus ada bagian yang tidak bisa di routing gitu ya, mandek, terus akibatnya kita harus ulang dari awal lagi, space-nya dibesarkan lagi gitu ya. Ini merupakan suatu pekerjaan yang sia-sia ya karena kita terlalu banyak mengubah-ubah desain. Ya ini contoh desain yang baik. Jadi kita memberi space yang cukup ya sehingga di sini kita lihat ada blok A berkomunikasi dengan blok lainnya dengan sesuatu interkoneksi yang rapih ya. Ya jadi kita harus ada informasi juga di sebelah kiri disebutkan bagaimana kita harus tahu daerah-daerah yang butuh differential signals, maksudnya yang harus signal yang sensitif terhadap perubahan, sehingga kita harus beri space supaya tidak terjadi interferensi, tidak terjadi ya interferensi ya, sehingga dia membutuhkan daerah yang lebih luas. Kemudian kita harus tahu daerah mana yang memerlukan simetri tadi saya sebutkan ya, sehingga ini juga memerlukan room yang lebih besar. Dan kita juga memerlukan mungkin daerah yang butuh diisolasi, ya. Nah ini juga akan membutuhkan daerah yang lebih besar atau desain lebih besar, efisiensi yang mungkin lebih rendah. Nah ini suatu cara bagaimana kita bisa mengestimasi itu lebih akurat, ya. Terkadang kita nggak tahu, oh ini blok ROM misalnya, ini berapa sih ukuran yang harus saya space untuk floor planning daerah ROM. Nah, kalau saudara sudah pernah mendesain sebuah sel ROM, mungkin dengan informasi itu saudara bisa mengkalkulasi kalau ukurannya segini, maka saya harus kasih space seperti ini. Intinya kalau kita punya
sampel desain-desain, ukurannya berapa, itu akan memudahkan kita untuk melakukan floor planning. Ya. Jadi informasi yang ini merupakan suatu informasi yang harus digali di awal desain. Ya. Dan di awal ini kita prioritaskan blok-blok yang kita sudah tahu size-nya, kita lakukan floor planning terlebih dahulu, kemudian baru sisanya. Jadi intinya makin banyak saudara melakukan persiapan daripada desain, makin banyak saudara mendapatkan informasi dari desainer, ya, sehingga desain yang saudara buat akan mirip dengan desain sebenarnya. Ya, jadi itu intinya. Ya, ya kira-kira itu kuliah saya hari ini. Ya. Intinya saya memperkenalkan bagaimana kita melakukan floor planning. Karena di tugas yang saya berikan, ya, desain saudara sudah semakin besar. Ya, saudara ada blok register, ada blok multiplier, ada blok header. Nah, ini memerlukan desain kira-kira bentuknya seperti apa sih? Seperti kotak kah? Seperti kita taruh sebelah kiri kah? Atau kita sebelah kanan kah? Saudara harus memiliki pengetahuan. Ya. Nah, pengetahuan minimal kalau saudara desain kan kemarin sudah tahu bahwa dia masuk misalnya dari shift register. Dari shift register dia nggak akan langsung ke multiplier kan. Pasti dia akan connect ke header kalau tidak salah. Ya, berarti header dan shift register harus saudara dekatkan. Begitu juga nanti dari header ke multiplier. Berarti multiplier dan header harus dekat. Ya. Kemudian ada di bawahnya ada register. Nah, bagaimana hubungan antar mereka? Nah, ini saudara bisa melakukan estimasi floor planning ya. Dan membuat estimasi, misalnya bagaimana bentuk daripada register. Kita 4 bit register. Nah, kalau saudara sudah punya desain satu registernya, saudara bisa tahu bagaimana saudara membuatnya. Nah, dari situ saudara bisa estimasi bentuk akhir daripada chip saudara tersebut. Ya. Baik, ini bahan dari saya untuk yang floor planning ini. Ini kuliah yang terakhir. Besok kita review desain saudara. Kira-kira ada pertanyaan di sini? Cukup jelas tadi yang saya sampaikan? Cukup jelas ya? Adiwena tadi? Suara saya jelas ya? Jelas. Baik, saya rasa ini saja kuliah kita hari ini, ya. Mudah-mudahan saudara dapat memahaminya. Nanti akan saya berikan bahannya juga dan rekaman daripada kuliah ini juga saya akan upload ke YouTube, ya. Saya bisa mengulangi lagi kuliah hari ini. Nggak ada lagi pertanyaan?